Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Bina Nusantara ingin memberikan beberapa tips dan trik nih buat kalian yang bentar lagi mau ujian. Nama saya Mario dan didampingi dengan rekan-rekan saya, Zaki dan Andreas. Kami membuat video ini dengan tujuan agar kalian semua dapat lebih menyiapkan diri sebelum ujian. Nah, kalian pasti langsung penasaran nih, apa itu tips dan triknya? Kita nanti berikan beberapa strategi efektif seperti teknik Feynman, cara mengelola waktu saat ujian, cara menyeimbangkan stres, dan juga apa yang seharusnya kalian lakukan setelah ujian selesai. Pastikan juga untuk tetap aktif melihat video sampai selesai, karena kita akan memberikan sebuah kuis pendek di akhir video. Oke deh, sebelum kita terjun ke materi video ini, mari kita saksikan dulu sebuah meme lucu untuk menjelaskan dampak negatif dari kurang persiapannya untuk ujian. Jadi setelah menonton meme tadi, tentunya teman-teman semua tidak ingin berakhir seperti itu kan? Nah, jadi mari kita mulai dengan beberapa tips standar dalam proses pembelajaran apapun. Pertama-tama, kita harus menentukan sendiri jadwal untuk belajar setiap hari di luar kelas. Setidaknya 1 jam per hari, dari Senin hingga Jumat. Pastikan kalian disiplinkan diri untuk mengikuti jadwal tersebut. Kedua, teman-teman harus menyiapkan tempat belajar yang kondusif. Contohnya, seperti apa? Siapkan semua peralatan yang dibutuhkan, misalnya kalkulator untuk mata pelajaran matematika. Jauhkan sumber-sumber distraksi seperti smartphone Anda. Pastikan meja dan ruang belajar rapi dan tidak berisik. Ketiga, teman-teman harus ingat untuk makan diet teratur, tidur tepat waktu, dan olahraga setidaknya sekali seminggu untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Karena apabila kita jatuh sakit, tentunya itu akan menghalangi proses belajar. Dan terakhir, milikilah sebuah target hidup, mulai dari target nilai ujian minimum hingga cita-cita. Kita harus mengetahui tujuan mengapa kita ingin belajar, sehingga kita bisa bersiap-siap dari sekarang untuk masa depan. Jangan capek-capek belajar tanpa tujuan jelas. Selanjutnya adalah Feynman Technique. Feynman Technique adalah metode untuk mempelajari dan menginternalisasi topik secara mendalam. Teknik tersebut dibuat oleh Richard Feynman, seorang fisikawan teoritis yang terkenal dan pernah mendapatkan Nobel Prize pada tahun 1965. Feynman Technique menggunakan 4 langkah secara berulang. Pertama, study. Langkah pertama sangat gampang. Pilihlah sebuah materi dan pelajarilah materi tersebut. Langkah kedua, teach. Ajarkan materi yang kau pelajari tersebut kepada orang lain. Bila kalian tidak ada orang untuk diajarkan, gunakan penonton imajinatif. Namun, disarankan untuk mengajarkan kepada manusia asli, dikarenakan Feynman Technique akan lebih efektif. Idealnya, orang yang kalian ajar akan mengajukan pertanyaan dan mencoba menemukan lubang di basis pengetahuan Anda. Langkah ketiga, fill the gaps. Di dalam step kedua, kalian akan menemukan lubang atau gaps dalam pengetahuan kalian. Di step ketiga, fill the gaps ini, kalian ditugaskan untuk menghilangi gaps tersebut. Caranya bagaimana? Tentunya dengan kembali belajar, dengan lebih fokus kepada gaps-gaps tersebut. Langkah keempat dan terakhir, simplify atau sederhanakan. Pada step 4 ini, kalian diminta untuk menyederhanakan materi yang telah kalian pilih untuk membuat pemahaman kohesif Anda tentang materi tersebut. Melakukan hal ini memaksa kalian untuk tidak hanya menguasai materi, namun juga memahami bagaimana semua elemen yang berbeda bergabung secara bersama. Nah, jadi kita sudah tahu ini bagaimana cara menganalisa materi ilmu via teknik Feynman. Tapi bagaimana ya coba cara mencari informasinya? Nah, jadi nih aku bakal kasih tahu beberapa cara untuk mencari informasi yang efektif dan bermanfaat. Ini yang pertama. Yang pertama itu adalah dari sumber utama kita belajar. Nah, dari mana kawan-kawan? Yaitu dari guru atau dosen. Mereka adalah sumber ilmu paling bermanfaat.
Jadi selagi mereka misalnya menjelaskan materi, jangan lupa ya teman-teman, catat informasinya, baik dalam bentuk ringkasan, mind map, cara singkat, bebas. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan informasinya dan menyimpannya sekaligus. Ingat ya, pengajar itu juga sumber informasi. Jadi kalau bisa dapat dari mereka, kenapa tidak? Tanyain aja bebas. Nah yang kedua, kita juga dapat itu misalnya dalam waktu ruang, itu daripada main-main, bisa juga menonton video-video edukasi di internet banyak, terutama itu di YouTube ya. Nah ini khusus enak bagi materi yang menurut Anda rumit. Nih, siapa tahu mungkin materinya nggak enak diajarin sama pengajarnya, siapa tahu. Coba cari aja online. Biasanya ketemu itu orang yang rasanya lebih enak ngajarin materinya, dan kalian bisa mencari lebih banyak informasi dari situ. Nah, baru yang terakhir ini, yang ketiga. Nah, kalian tahu juga bisa dapat cari informasi itu dari internet ya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, juga dari internet bisa melatih diri kalian dengan mengikuti latihan, tes-tes online, bebas, supaya kalian dapat bisa melihat seberapa berkembang kalian. Atau selain itu juga bisa untuk mempersiapkan diri nanti, kira-kira ujian tuh soalnya bakal sesulit apa. Oke teman-teman, sekarang mari kita pelajari tentang keseimbangan dalam belajar. Apa sih maksudnya? Semua orang sudah tahu bahwa kerja keras dan belajar giat untuk ujian itu penting. Mungkin kita pikir bahwa semakin keras dan lama kita bekerja, pasti hasilnya akan lebih bagus. Sayangnya, pernyataan itu tidak selalu benar di dunia nyata. Terkadang, beberapa orang belajar terlalu lama dengan pelajaran ujian yang mengakibatkan mereka menjadi stres, sakit, dan bisa lebih buruk lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menyeimbangkan stres dari belajar? Ya, pertama, jangan terlalu perfeksionis. Ini berlaku untuk sebelum dan saat ujian. Jangan selalu menyempurnakan nilai mata pelajaran sehingga kita menghabiskan banyak waktu hanya untuk belajar sampai bergadang larut malam. Pada akhirnya, usaha yang 95% tidak jauh berbeda dari 100%. Fokus untuk mempelajari semua topik secara seimbang, bukan menyempurnakan satu topik dan mengabaikan yang lainnya. Kedua, carilah waktu untuk istirahat sebentar agar menenangkan otak sehingga bisa mengembalikan kemampuan untuk fokus. Otak itu seperti handphone. Apabila baterainya habis, maka handphone akan mati. Sama perihalnya, jika kita memaksa otak kita untuk belajar tanpa henti, kita pun akan mengalami kesulitan dalam penyerapan informasi. Tapi ingat ya, jangan melakukan relaksasi dalam waktu berlebihan. Jadi jika kita main game misalnya, ya jangan main terlalu lama hingga lupa waktu. Dan ketiga, pastikan untuk meluangkan waktu untuk keluarga dan kepentingan lainnya, seperti pekerjaan rumah tangga. Selalu ingat bahwa hidup bukan hanya untuk belajar dan belajar saja. Jangan lupa untuk tetap makan dan tidur teratur. Di saat kalian melakukan ujian langsung, kalian pastinya ingin menjawab semua pertanyaan yang ada sebelum waktu habis. Tapi, masih banyak sekali orang yang tidak bisa mengerjakan semuanya tepat waktu. Berikut adalah tips untuk mengatur waktu pada ujian langsung. Pertama, kerjakan dulu soal yang mudah atau materi yang sudah kalian kuasai dengan secepat mungkin. Kedua, apabila kita kesulitan dalam mengerjakan soal, jangan terlalu lama mengerjakan soal tersebut. Tinggalkan terlebih dahulu dan kembali ke soal tersebut setelah sampai di akhir soal. Ketiga, usahakan kalian punya waktu sisa untuk kembali ke soal yang kalian lewatin. Keempat, jangan menjawab asal apabila ujian terdapat nilai minus. Kelima, buat waktu pengerjaan dan target jumlah soal yang harus dikerjakan untuk setiap seksi ujian. Berikut adalah contohnya. Apabila kalian diberikan 100 menit untuk mengerjakan 20 soal pilihan ganda dan 4 soal esai matematika, tentunya esai akan mengambil waktu lebih lama dikarenakan kalian harus menulis cara mengerjakannya. Sehingga kita berikan waktu pengerjaan 1 soal esai 10 menit dan mengerjakan 1 soal pilihan ganda 3 menit. Terus nih, kan masih ada teman-teman yang online learning. Nah, ada juga yang ujiannya itu bernama take home test, di mana ujiannya itu hanya melainkan berjam-jam, itu lama, berhari-hari sampai 1 minggu. Nah, di mana teman-teman dikasih tugas dan teman-teman itu kerjanya secara open book. Nah, ini beda ya teman-teman. Di mana di sini tipsnya itu malah beda dengan yang biasa, di mana mungkin kalian ini harus ingat ya, ujian itu tetaplah ujian. Jangan pula bermain-main, karena dari sini banyak orang yang bermain-main, tiba-tiba deadline dekat, malah jadi nggak bisa menjawab matang dengan fokus, nilai jelek. Nah, jadi apa yang penting dari ujian seperti ini itu adalah balance.
di mana teman-teman harus bisa membagi waktu dengan rata untuk masing-masing ujian agar hasil tiap materi itu sebisa mungkin itu bagus ya teman-teman. Nah jadi agar time management teman-teman bisa bagus, ini beberapa tipsku untuk ujian stay at home ini ya. Nah pertama, jangan lupa secepat-cepatnya kerjain ujian jika sudah keluar misalnya di websitenya ya. Nah langsung kerjakan. Semakin cepat kalian kerjakan ujian tersebut, maka semakin banyak waktu tersisa untuk ujian lain. Ingat tuh ya. Kedua, seperti aku bilang tadi ya, keep balance teman-teman. Jangan fokus ke satu materi ujian saja ketika ngerjain walaupun sulit. Usahain tetap mengerjain materi-materi lain, apalagi ketika istirahat gitu. Entah itu dengan cara menyicil dan pelan-pelan intinya. Dan tidak setiap mata pelajaran itu levelnya sama. Jadi usahain kerjain tergantung difficulty-nya ya teman-teman. Atur jamnya dengan baik, time management-nya. Nah baru yang terakhir, ini kalau kalian misalnya mencari sumber ilmu dari luar, nah jangan lupa ya sumbernya itu yang terverifikasi. Karena sumber dari internet itu bisa salah, dan dengan sumber verifikasi itu sudah dipastikan bahwa sumber itu benar, dan juga bisa digunakan sebagai bukti nanti untuk guru dan dosen. Sehingga jawaban kalian bisa lebih dipercaya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu bahwa nilai yang tinggi itu baik. Tapi begitu juga dengan integritas akademik. Wah, apalagi tuh? Ya secara singkat, integritas akademik ialah kejujuran dalam pengerjaan tugas serta ujian. Akademik memiliki 5 prinsip, yaitu kejujuran, saling percaya, keadilan, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Jadi, kenapa sih integritas akademik itu penting sekali? Ya, sebagai murid atau mahasiswa, kita harus memegang prinsip-prinsip ini, bukan hanya karena aturan, melainkan juga untuk mengembangkan diri kita. Dengan adanya integritas, kita mengembangkan personalitas kita dalam bersifat jujur, bertanggung jawab, kepercayaan orang terhadap kita, dan prinsip-prinsip lainnya juga. Sikap-sikap ini merupakan soft skill yang akan berperan lebih dalam di dunia kerja. Misalnya, kalian mendapatkan nilai sempurna di ujian matematika, tapi kalian secara diam-diam melakukan kecurangan dengan cara menggunakan kalkulator dan catatan kertas terlarang. Maka, apakah nilai 100 itu murni? Apakah itu artinya kalian sungguh-sungguh memahami materinya? Kemungkinan besar tidak. Sebagai akibatnya, kalian tidak dapat menerapkan materi tersebut ke aktivitas sehari-hari dan di tempat kerja. Nilai tinggi kalian tidak akan berarti apa-apa. Sia dong. Jadi, itulah pentingnya integritas akademik. Belajar dan kerjakanlah ujian secara jujur, agar kita benar-benar mengetahui topik pelajaran mana saja yang kita pahami dan mana sih yang kita masih kurang tangkap. Integritas akademik perlu ditekankan sejak dini sebagai prinsip yang wajib dimiliki dalam hidup, karena sikap ini tidak hanya akan berdampak ketika saat ini mengerjakan ujian, melainkan berperan dalam sikap Anda di masa depan nanti. Di saat ujian selesai, tentunya kita akan menunggu hasil dari ujian tersebut. Apakah kita lulus atau tidak? Kita sebenarnya tidak bisa melakukan banyak hal setelah ujian, selain berdoa dan menunggu hasil ujian kita. Namun, di saat menunggu itu, kita harus tetap optimistik dan jangan terlalu dipusingkan. Dikarenakan apa yang sudah berlalu tidak bisa dirubah. Setelah menerima hasil ujian, apabila nilai kita baik atau bahkan bagus sekali, jangan berbesar hati. Dikarenakan apabila hasil sekarang bukan berarti hasil selanjutnya. Jangan lupa untuk mereview kembali soal-soal tersebut dan memperbaiki kesalahan yang telah kalian buat di ujian tersebut. Apabila nilai kita gagal atau buruk, jangan berkecil hati, dikarenakan sebuah kertas tidak akan menentukan masa hidup. Tetap semangat dan terus pelajari kembali materi tersebut. Ambil nilai tersebut sebagai peringatan untuk belajar jauh lebih giat lagi. Dan jangan lupa bahwa kamu bisa meminta bantuan kepada teman atau guru untuk mengajarkanmu materi yang kau tidak paham. Apapun hasilnya, jangan lupa untuk berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan, kedua orang tuamu, dan juga orang-orang yang telah membantumu dalam belajar. Kesimpulan dari video ini ialah, sebelum ujian online dalam cara apapun, kita harus mempersiapkan diri ya guys. Mulai dari membuat catatan, menjaga integritas, membuat pola hidup teratur, dan juga jangan lupa terapkan juga strategi manajemen waktu yang penting ya guys, yang sudah kalian berikan tadi. Nah, kami yakin dengan itu, kalian pasti bakal lebih lancar dan percaya diri dalam menghadapi ujian online di masa depan ya. Nah, semua saran-saran yang sudah kami jelaskan ya, itu saja ya guys. Kami harap ini berguna terutama bagi murid-murid dan mahasiswa
yang menonton video ini ya. Jangan lupa ya teman-teman, seperti saya bilang sebelumnya, salah satu cara untuk mencari dan memahami lebih efektif informasi ialah dengan mengikuti tes-tes online. Nah, setelah mencoba memahami materi tersebut. Nah, ini kan kalian sudah menyelesaikan video ini kan. Nah, sebelum pergi yuk, coba kerjain di situ, di atas itu tes latihan. Itu yang apa yang kalian ingat dari pelajaran video ini ya. Dimana link ini tersedia di sana ya, dalam bentuk QR code. Jadi kalian tinggal scan saja di sana. Dan bagi teman-teman yang nggak bisa scan, nggak apa-apa. Ada juga nanti di video description ini juga ada link ke Google Form-nya. Artinya silahkan bekerja di sana ya guys. Nah, sekian saja dari kami semua teman-teman. Terima kasih.